Oke, kembali ke pertanyaan sebelum kita membahas tentang karakter, maka kita ketahui terlebih dahulu karena karakter ini hubungannya dengan generasi. Yang kita bahas konteksnya secara spesifik di sini adalah tentang generasi muda. Nah, pertanyaannya saya ingin bertanya, eh, ada berapa generasi yang ada di Indonesia ini sih yang kita ketahui? Boleh menyampaikan salah satu? Ya, silakan bertanya. Karena salah satu media bertanya itu fungsinya adalah untuk melatih kepercayaan diri dan melatih otak agar senantiasa kita kritis. Maka dimanapun adik-adik berada, teman-teman, kakak semuanya, kita harus senantiasa untuk melatih kecerdasan intelektual kita dengan cara banyak bertanya. Karena dari situ kita akan menjadi lebih terasa dan kritis. Generasi itu jumlahnya ada 7. Nah, sekarang kita ada pada generasi yang ketujuh, ada pada generasi yang keenam, yaitu generasi alpha, ya kan? Generasi alpha atau biasa disebut dengan generasi tahun 2010 sampai dengan 2024, yang biasa disebut dengan generasi milenia atau milenium. Nah, namun generasi milenium telah berganti hingga masuk ke pertengahan tahun ini, yaitu generasi beta yang lahir pada tahun 2025 hingga tahun 2039. Makanya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menyerukan bahwa generasi emas di tahun 2045 akan segera hadir dan dipersiapkan untuk menyongsong masa-masa itu. Nah, manusia sejatinya adalah terbentuk dari waktu ke waktu, bermetamorfosis dari waktu ke waktu, dari usia ke usia, untuk terus apa? Untuk terus bisa ber untuk bisa berintegrasi, untuk bisa apa namanya, introspeksi diri dan berkreativitas serta berinovasi dalam kehidupan kita menyongsong zaman yang semakin luar biasa. Tentunya kita semoga panjang umur dan bisa ada di titik tersebut. Jikapun tidak, maka kita mewariskan melalui apa? Melalui ilmu dan pengalaman. Ya, saat ini kita sedang mencetak sejarah untuk bisa menjadi tongkat estafet bagi generasi-generasi setelah kita, yaitu generasi beta yang lahir pada tahun 2025 sampai 2039. Nah, generasi yang pertama dulu itu ada yang disebut dengan generasi Wilders, lahir pada tahun kurang lebih 1946, di mana generasi ini adalah generasi angkatan atau turunan muda yang berarti belum lama ada, dan generasi angkatan turunan yang belum lama hidup. Artinya generasi Builder ini adalah generasi yang lahir di masa-masa sulit seperti depresi dan Perang Dunia Kedua. Dulu di sana adalah generasi-generasi seperti pemukiman, institusi, dan infrastruktur, di mana zaman benar-benar belum ada teknologi, belum ada pembangunan yang infrastruktur yang pesat karena Perang Dunia Kedua. Nah, generasi yang kedua adalah generasi boomers atau generasi yang lahir pada tahun kurang lebih 1946 dan 1000 sampai dengan 1964, yang mereka kelahirannya terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Lalu generasi yang ketiga adalah generasi X atau generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1979. Kurang lebih angkatan saya lahir tuh.
Nah, generasi X itu mencakup mereka yang lahir pada tahun tersebut berasal dari uh, sebuah slogan kemapanan dan sikap menentang otoritas generasi ini. Artinya mulai terbentuk kematangan-kematangan di tahun-tahun tersebut. Nah, generasi yang selanjutnya setelah generasi X adalah generasi Y atau generasi milenial yang dikenal sebagai generasi milenial yang lahir kisaran tahun 1980 sampai 1994 atau tahun 90-an. Lalu ada generasi Z, ya, generasi Z yang lahir sebelum kita, lahir setelah kita, yaitu 95 sampai 2009. Nah, kayaknya atau kemungkinan ini banyak nih generasi yang masuk di generasi Z, termasuk Kak Umi nih. Kak Umi masuk di generasi Z ya, Kak? Betul Bapak. Iya. Salam kenal Kak Umi dari saya Mugirian dan dari Ya, saya Mugirian, dan untuk punya pustaka juga Pustaka Nusantara, salam kenal semua. baik Bapak, salam kenal kembali ya Bapak ya. Nah, uh, apa sih sebenarnya generasi Z itu? Generasi yang lahir pada tahun 2009, 95 sampai 2009, yang mereka itu apa namanya merasakan manfaat kemajuan teknologi dan internet, di mana internet itu sudah sangat gencar di tahun-tahun generasi ini. Mereka bisa mengakses segala sesuatu yang mereka inginkan, baik secara digitalisasi dengan bebas tak terbatas. Nah, menariknya karena mereka itu merasakan yang namanya krisis COVID waktu itu, ya, generasi memahami bahwa situasi ekonomi bisa bergejolak pada saat itu. Di saat apa? Di saat teknologi juga semakin canggih, COVID-19 juga meredam dan menerjang Indonesia. Di saat itulah kecanggihan teknologi sangat-sangat membantu dan memfasilitasi kita masyarakat di dunia untuk bisa untuk bisa menggunakan fungsi digitalisasi. Alhamdulillah sekali ya, di saat benar-benar dunia sedang dilanda krisis dan juga COVID. Nah, generasi yang selanjutnya adalah generasi Alpha yang lahir pada tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan, yaitu adik kita ya, yaitu generasi yang lahir tahun 2010 hingga 2024 atau biasa disebut dengan Alpha. Mereka juga dikenal dengan anak-anak milenium. Nah, karena masih anak-anak, karakteristik umum generasi Alpha masih belum terlalu jelas. Makanya ada sebuah motivasi bahwa eh, motivasi dari hijrah motivation, sejatinya hidup adalah mencari dan menggali jati diri. Generasi-generasi yang masih di bawah usia 35, ya 35 ke bawah atau 40 itu, bahkan masih ada yang 40 itu masih pencarian jati diri karena hidupnya belum mapan gitu. Bisa jadi seperti itu. Hidupnya belum jelas, ya. Berikutnya adalah generasi yang ketujuh, generasi setelah kita adalah generasi beta yang lahir tahun 2025, itu udah masuk nih sekarang ya, sampai 2039, yang generasi yang lahir apa namanya didefinisikan sebagai mereka yang lahir di tahun-tahun menjelang generasi keemasan. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung ke PPT. Kita bahas PPT kita tentang uh, pendidikan karakter melalui potensi diri. Silakan Kak Umi. Kak Umi, silakan. Oh, ya. Ya,
Pengantar ilmu. Karakter merupakan hasil percampuran kompatibel dari seluruh faktor kehidupan yang dijalani oleh manusia. Nah, di dalam di dalam PPT tersebut ada kata kompatibel. Apa sih sebenarnya kompatibel? Kompatibel adalah kesesuaian atau kesignifikanan antara karakter kita dengan uh, dengan segala bidang yang ada yang sedang kita jalani. Kompatibel itu berarti mampu bergerak, mampu bekerja, dan serasi sesuai dengan apa? Dengan harmonisasi kehidupan, baik secara interpersonal maupun antarpersonal. Saya singkat kembali bahwa karakter merupakan hasil pencampuran kompatibel dari seluruh faktor kehidupan yang dijalani oleh manusia. Apa sih kompatibel itu? Kompatibel itu adalah mampu bergerak, mampu berjuang, mampu bekerja, mampu bersaing, mampu berkompetisi dalam menjalani kehidupan kita. Karena sejatinya kehidupan itu adalah berkompetisi. Siapapun mereka yang tidak bisa berkompetisi dalam menjalani kehidupan ini tentunya akan tersingkir. Yang berpengalaman, yang berpengetahuan, yang berkelebihan, yang berkejabatan, itu akan tersingkir oleh mereka yang memiliki kompatibel yang bagus, akan tersingkir oleh mereka yang memiliki semangat dan motivasi yang bagus dari dalam diri kita, dari interpersonal kita. Oke, kita lihat contoh salah satu inspirator kita terbaru, yaitu Kak Salsa dari Denmark. Kalau tidak salah ya, Kak Umi ya. Yang mengkritik. Ya, salah satu inspirator baru kita di media sosial yang sedang gencar hubungannya dengan aksi demo yang sudah 1 minggu ini adalah Kak Salsa, yang memperjuangkan tentang keberlangsungan kehidupan di Indonesia, tentunya dunia politik, koleksos budhankam, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Beliau salah satu inspirator kita yang langsung tidak langsung, nyata tidak nyata, beliau sedang melakukan bela negara, bela negeri melalui kekritisan dalam berpikir, dan kita bisa melihat serta mendengar prestasi beliau yang luar biasa beliau sampaikan di akun Instagramnya. Ya, kita bisa belajar dari itu. Lanjut Kak Umi. Nah, aspek ruang lingkup pendidikan karakter, terutama kita bagi para pendidik ya, para pendidik, guru, dosen gitu ya, tentu sangat mengenal istilah-istilah ini, yaitu afektif, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan ini adalah istilah lama yang sudah merasuk ke dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan itu lahir hingga sampai sekarang. Istilah ini sudah ada. Hanya saja kita sebagai penyimak, pembaca, pendengar, pembicara, atau sebagai stakeholdernya paham tidak tentang hal ini. Karena kalau tidak paham, maka simbiosisnya tidak akan mencerminkan mutualisme, tapi yang akan memunculkan adalah case, ya. Karena apa? Karena kita sebagai pendidik tidak memahami tentang istilah-istilah ini, maka di murid pun tidak akan memahami istilah-istilah ini.
Karena sebuah kosakata yang kita manifestasikan ke dalam panca indera kita, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasaan, ya, itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Otomatis siswa-siswa kita kalau paham tentang afektif, kognitif, dan psikomotorik, ini juga akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Nah, pertanyaannya, apa itu afektif? Afektif itu adalah segala hal yang hubungannya dengan perilaku, dengan attitude, dengan kepribadian, dengan karakteristik. Seorang pendidik, baik guru maupun dosen, ini akan menilai dari segi afektif siswa, dari segi afektif manusia. Karena di dalamnya ada satu penilaian yang memiliki tahta tertinggi dalam kesejatian manusia, yaitu attitude atau karakter. Karena di dalam attitude ada yang namanya akhlak dan adab. Nah, siswa-siswa kita harus paham ini, bahwa mereka selama belajar di dalam kelas, mahasiswa kita belajar di dalam kelas, guru itu tidak monoton menilai dari segi kognitif saja, kecerdasan otak saja. Tapi nomor satu yang mereka nilai adalah dari segi afektif mereka, yaitu tingkah laku kepribadian mereka. Seperti itu. Karena buat apa sih kalau cerdas otak namun tidak cerdas akhlak? Seperti yang kemarin saya torehkan sebuah apa namanya ya? Kalau bahasa sastranya itu sebuah satir, bahwa ya ke anggota DPR ya, bahwa sejatinya anggota DPR itu yang dipilih adalah mereka yang memiliki kecerdasan itu kan jumlahnya ada kurang lebih 14. Baik kecerdasan akhlak maupun kecerdasan otak. Yang diutamakan adalah kecerdasan otak. Buat apa sih kecerdasan akhlak? Buat apa sih cerdas otak kalau tidak cerdas akhlak, gitu? Ya itulah. Apalagi kalau tidak dua-duanya tidak memiliki, ya tidak cerdas otak, ya tidak cerdas akhlak. Berbahaya ini. Bisa menjadi sebuah kehancuran. Seperti itu. Nah, untuk itu bagi teman-teman, rekan-rekan guru, rekan-rekan dosen yang mungkin hadir di sini, salam kenal, salam hormat. Mohon maaf jika saya menyampaikan di sini bukan dalam rangka menggurui ya, tapi kita sama-sama belajar untuk memahami ini, bahwa penilaian kita selama di lapangan itu ada yang namanya penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, di dalam PTK itu pasti akan ada yang namanya lahir sebuah penilaian, yaitu afektif. Dari situ dulu, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia duduk, bagaimana cara dia jalan, bagaimana eye contact dia, responsibility dia di dalam merespon lawan bicara, mitra komunikasi, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia tidur, bagaimana cara dia ketawa, bagaimana cara dia bercanda, semuanya ini harus melalui pemantauan kita, melalui proses monitoring, melalui proses evaluating, melalui proses controlling, seperti itu. Nah, ini penting karena nilai afektif adalah menentukan semuanya. Kalau di tempat kerja saya ya, di kampus utamanya juga, di sekolah juga, saya sering bilang kepada anak-anak saya bahwa kalian mau setinggi apapun nilai kalian, 97, 90, mendekati bahkan banyak yang 100, rata-rata 98, itu tidak akan mengubah sesuatu untuk lebih baik. Karena apa? Karena penilaian kognitif itu berkontrasisasi dengan penilaian afektif. Setinggi apapun nilai kalian, misalnya nilai tugas besarnya ada tinggi, nilai UTS-nya ada tinggi, nilai UAS-nya ada tinggi, nilai project ada tinggi. Namun nilai afektifnya itu di bawah rata-rata,
Kalau di kemahasiswaan berarti ditentukan dari standar presensi atau standar kehadiran. Dalam satu semester ada 16 kali pertemuan, maka setidaknya mereka itu berangkat terus 16. Kalaupun tidak berangkat berarti 2 kali itu untuk batas limitnya. Kalau lebih dari 2 kali alfa, otomatis nilai otomatis di status nilai kumulatif atau nilai akhir itu E. E itu pasti merah dan merah itu tentu tidak lulus. Nah, maka 16 kali pertemuan ini harus dipenuhi karena ada standar nilainya misalnya 75, 70 seperti itu. Setiap kampus memiliki standar kelulusan sendiri-sendiri. Nah, ini harus diperhatikan oleh mereka. Jangan sampai mereka terjebak karena mereka tidak disiplin. Karena salah satu salah satu aspek yaitu presensi kehadiran adalah salah satu faktor kedisiplinan seperti itu. Maka percuma kalau rata-rata mereka 97 bahkan mendekati 100 tapi nilai afektifnya mereka C gitu ya. Di akhir itu tidak akan mendongkrak nilai. Dan yang ketiga adalah nilai psikomotorik. Nilai psikomotorik apa? Nilai yang hubungannya dengan keterampilan, nilai yang hubungannya dengan skill, nilai yang hubungannya dengan motorik kita, dengan gerak kita, dengan kualitas kreativitas kita. Maka ada istilah uh, tahapan-tahapan literasi. Karena ini penting, tahapan-tahapan literasi itu boleh disebutkan ya sebelum sebelum saya sampaikan nih tahapan literasi. Kemungkinan ini sering dibahas di publik gitu ya. Karena saya mau tanya dulu nih ke Kak Umi mewakili audiens nih. Tahapan literasi yang Kak Umi ketahui ada berapa sih Kak? Suaranya Kak? Eh, Maaf Pak, tadi tahapan literasi ya Pak ya? Ya, Mungkin yang saya ketahui itu ada sekitar berapa ya? 6 literasi. Jadi yang pertama itu ada literasi dasar, kemudian ada literasi fungsional, informasional, kemudian literasi media dan teknologi dan literasi kritis. Dan yang keenam itu literasi transformatif. Apakah betul Bapak? oke. Betul, betul, tapi belum tepat Kak Umi. Belum tepat. Nah, ada kata baik dan benar serta tepat. Kalau tepat, insya Allah baik juga benar. Tapi kalau baik dan benar belum tentu tepat. Kalau tepat itu berarti sesuai sasaran. Kalau kita nembak itu bukan baik, bukan benar, tapi tepat. Nah, yang Kak Umi sampaikan itu tadi pengelompokan atau pembagian atau jenis literasi. Nah, di sini tahapannya. Tahapannya yang pertama yaitu menyimak. Menyimak kata lainnya adalah mendengar. Maka ada hijrah motivation bahwa jadilah pendengar yang baik untuk menjadi pembicara yang baik. Lengkapnya gini, seorang pembicara yang baik lahir dari seorang pendengar yang baik dulu. Untuk menjadi seorang pembicara yang baik, maka belajarlah menjadi pendengar yang baik dulu. Termasuk seorang pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kita ini, mereka karena mungkin tidak belajar dari menyimak dulu ya, maka mereka hanya maunya jadi pembicara saja, jadi orang yang jago ngomong saja, tapi tidak menjadi pendengar yang baik dulu. Karena seorang pemimpin itu juga lahir cikal bakalnya dari seorang pendengar yang baik dulu, seperti itu. Nah, kita harus cerdas dalam cerdas menjadi pribadi yang yang pandai untuk mendengar. Karena dari mendengar kita akan bijaksana di dalam berbicara. Karena dari mendengar, wawasan kita akan semakin matang untuk modal kita berbicara. Makanya di dalam tahapan literasi yang pertama adalah menyimak atau mendengar. Yang kedua adalah membaca. Setelah kualitas mendengar kita sudah bagus, lalu ke tahap kedua yaitu dengan cara banyak membaca. Nah, masyarakat Indonesia itu kecerdasannya itu dari dia mendengar.
bukan membaca. Tapi kalau orang luar negeri itu kecerdasannya tumbuh dari kompetensi membaca. Makanya orang luar negeri itu kita lihat ya sangat antusias dan sangat sangat tumak ninah sama sangat istiqomah di dalam proses membaca. Sedangkan kalau orang Indonesia itu lebih banyak kemampuannya di kemampuan mendengar. Tapi tidak sadar bahwa kemampuan mendengar Indonesia itu juga lemah. Karena akhirnya apa? Kualitas literasi kita juga rendah gitu di dunia ini, di negara-negara di dunia rendah kualitas literasi kita. Kalau saya baca yang terbaru ya, nanti boleh dikoreksi, tingkat literasi kita itu peringkat kedua dari 60 negara di dunia. Nah ini kan berarti proses literasi kita masih buruk. Nah sejalan dengan proses literasi atau tahapan literasi, yang pertama adalah menyimak, maka ada istilah hijrah motivation juga saya ambilkan, bahwa pola asuh dalam mendidik anak. Yang pertama adalah pola asuh dalam mendidik anak. Yang pertama adalah jika masih kecil, maka cukupkanlah dia dengan sayang, sayang, sayang dan sayang. Karena itu sudah menjadi hak dia seorang anak yang kecil untuk disayang. Kita yang sudah dewasa menyayangi anak kecil, yang anak kecil menghargai kita gitu. Nah, yang kedua adalah jika sudah masuk remaja, maka kurangi sayang, 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 masukkan perintah. Nah, karena di dalam perintah itu ada fungsi supaya anak tersebut tidak selalu manja. Kalau manja, nanti saat diperintah membantah. Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan. Maka pola asuh ini harus bertahap. Dari anak kecil diberikan kasih sayang penuh, masuk remaja diberikan perintah, dan yang ketiga adalah pola asuh dalam mendidik anak. Yang ketiga adalah jika sudah masuk dewasa. Masuk dewasa kurang lebih di usia-usia kelas 12 nih. Usianya sudah matang. Di usia 12 kurangi sayang, masukkan perintah, sayangi kurangi, perintah perbanyak, jadikan teman, jadikan sahabat. Karena mereka sudah nalarnya sudah matang. Nalarnya sudah matang. Jadi dewasakan mereka dengan cara dewasa. Tegur mereka dengan cara dewasa, bukan dengan cara kekerasan. Karena keras dengan tegas beda, keras dengan kasar beda. Jadi kelas 12 itu nalarnya sudah matang, sudah bisa diajak diskusi. Lanjut Kak Umi. Di slide berikutnya. Nah, aspek-aspek ini penting adanya untuk menjadi salah satu faktor pembentuk pendidikan karakter. Di Indonesia, pendidikan karakter itu sudah digaungkan sejak lama, bahkan sudah diupayakan oleh berbagai lembaga dan instansi, pihak-pihak tertentu yang meng-up gitu ya, yang sengaja untuk membahas lebih dalam gitu ya.
Permisi, Bapak. Bentar Naomi, bentar. Ya, sampai mana tadi Kak? Sampai materi sukses, Bapak. Boleh dilanjut ya, Pak ya, karena waktu kita terbatas, Pak. Boleh. Dan berikutnya ada tentang sukses. Di dalam PPT ada bunyi tentang sukses. Sukses adalah mengetahui potensi yang tersedia dan menggunakannya sebaik mungkin. Bayangkan kebesaran yang dapat dimiliki jika kita dapat mengeksplorasi dan menemukan dan menyeluruh. Nah, di dalam apa namanya ya, di dalam proses pendidikan karakter itu ada yang namanya sukses. Kenapa pendidikan karakter itu ada di dalamnya kata sukses? Karena sukses itu sebuah potensi yang harus bisa digunakan oleh seseorang agar segala visi, misi, dan tujuan hidup itu dapat tercapai dengan baik. Kita kembali pada pengertian pendidikan karakter itu sendiri. Pendidikan karakter itu kan berarti sebuah proses sistematis itu berarti proses yang berurutan, tidak boleh kebolak-balik, disengaja untuk mengembangkan nilai-nilai etika, moral, dan budi pekerti pada individu agar mereka mampu membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, serta dia memiliki kebiasaan-kebiasaan positif untuk kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Maka sukses itu sejatinya harus dikejar. Semakin effort kita lebih, semakin daya juang kita lebih pada diri kita, maka semakin besar juga angin kebermanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah menuntut orang lain untuk dekat dengan kita. Jangan pernah menuntut orang lain untuk baik terhadap kita. Jangan pernah menuntut orang lain untuk respect, apresiatif terhadap kita. Kalau diri kita sendiri belum mampu mensukseskan diri kita. Dengan cara apa? Uh, dengan cara kita berhasil dulu, kita sukses dulu. Karena kalau kita berhasil dari berbagai segi finansial, manajemen diri yang baik, manajemen diri itu banyak ya, pokoknya sukses dalam segi manajemen diri, maka orang lain tanpa harus diminta akan ngikut kita. Logikanya, sederhananya adalah kalau kita banyak uang, pasti banyak orang yang mendekat sama kita, termasuk saudara, teman. Tapi kalau saat kita terpuruk, semua bisa ketahui jawabannya, tanpa harus saya jelaskan. Betul? Iya, karena uang itu tidak ada kata istilah saudara. Kalau saudara itu memang ya istilah saudara ya, kamu saudaraku, tapi kalau udah urusan uang, itu tidak ada kata saudara dalam urusan uang. Maka untuk bisa orang lain membutuhkan kita, bukan kita yang membutuhkan mereka, kita harus sukses. Seperti itu, Kaumi. Lanjut, Kaumi. Berikutnya adalah karir. Karir.
Karir itu adalah untuk menggapai kebahagiaan dan juga pencapaian target. Di dalam karir ada sebuah sikap atau perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas kerja, aktivitas eh, aktivitas kerja, aktivitas rutin yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan alur waktu yang ada. Dan ini berkelanjutan. Contoh karir, dosen karir, guru karir, apalagi nih, dokter karir, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, rangkaian dan contoh-contoh karir yang disandang oleh individu itu tersebut, individu tersebut itu harus melalui rangkaian-rangkaian dan perilaku yang berkesinambungan, yang bersistematis. Karena dari sebuah kegiatan yang sistematis tersebut itu akan muncul karir. Endingnya adalah karir. Contoh, kalau kita ingin menjadi seorang dokter, tentu dari kecil kita juga harus belajar atau diajari atau digembleng tentang dunia-dunia atau pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang hubungannya dengan kedokteran. Masuk di SMA, masuknya IPA. Lalu masuk ke perkuliahan, masuknya universitas kedokteran atau prodi kedokteran. Lalu lulus, mereka magang berpengalaman di dunia kedokteran, entah di klinik, entah di rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya sebuah karir itu terbentuk antara bakat dan minat. Nah, bakat dan minat seseorang itu harus digali sedemikian rupa dari dia kecil, perkembangan usia dan perkembangan waktu. Karena ini akan menjadi penentu di karir yang akan datang. Seperti saya nih. Saya dulu waktu kecil suka banget nulis gitu ya. Suka banget nulis. Tapi setelah itu bakat dan minat saya sempat terpendam dari tahun 2000, dari saya SMP, yaitu kurang lebih tahun 95-an, dan ternyata bakat dan minat tersebut dalam dunia literasi, dalam dunia sastra itu bisa terwujudkan di tahun 2020 pada saat pandemi. Saya bisa masuk ke dunia literasi saat itu, pada saat pandemi itu. Hingga hari ini, hingga bisa mencetuskan 220 buku dan 1.400 sertifikat serta piagam dan puluhan piala, yaitu berproses. Ya, berproses. Semuanya dibentuk dari bakat dan minat kita. Nah, maka bagi para orang tua, calon orang tua, kita harus pandai, kita harus cerdas melihat karakteristik anak kita, bakat dan minat anak kita dalam menentukan arah tujuan cita-cita mereka. Dari kecil mereka harus dibentuk mindset-nya bahwa kehidupan itu sejatinya harus berjuang, berproses seperti itu. Karena yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Berproseslah yang terbaik, insya Allah hasil juga akan yang terbaik. Jadilah yang terbaik dari yang baik dan jadilah yang terhebat dari yang hebat. Kayak gitu. Lanjut Kak Umi. Berikutnya, sebelumnya Kak Umi. Mohon maaf Bapak, karena waktunya sudah habis ya Pak untuk menjelaskan materinya. Apakah kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab Bapak? Ternyata tidak mencukupi. Terlalu banyak yang disampaikannya. Iya Bapak, Ini sudah nggak mohon apa-apa. maaf sangat. Baik, baik. Lanjut Pak Setia.
Oke, baik. Mohon maaf Bapak untuk waktu kita, karena penjelasannya cukup lumayan panjang sekali, mungkin nanti materinya bisa kita kirimkan melalui grup ya Bapak ya, Oh untuk iya, siap. materi. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan kamera dan audionya. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kepada pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini? Kita mempelajari tentang yang disampaikan Bapak Mugi, yaitu materi tentang menulis bukan hanya sekedar menuangkan kata, tapi juga sebagai karir bagi kita, sebagai passion buat kita, sebagai pekerjaan buat kita, juga akan membangun peradaban dan menginspirasi dan meninggalkan jejak sejarah buat kita ke depannya. Bapak Ibu yang aktif nih, kita kasih tahu ada sesuatu dari Bapak pemateri kita di akhir acara. Bagi Bapak Ibu yang aktif bertanya akan mendapatkan suatu hadiah. Suaranya putus-putus, Kak. Hadiah tersendiri dari pemateri. Tidak mungkin kan bisa melalui kolom chat. Ya betul, bagi yang aktif bertanya, saya sudah siapkan satu buku untuk Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang aktif bertanya. Entah buku apa itu, tapi saya sudah siapkan. Untuk yang sekarang yang saya pegang adalah dua buku, Manajemen Pendidikan Karakter dan Hijrah Motivation. Seperti itu. Tapi entah buku yang lain nanti saya akan coba kasihkan. Bukan coba, tapi saya kasihkan untuk Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang aktif bertanya dan kualitas pertanyaannya bagus. Silakan. Dari 21 peserta. Kita slide ada berapa, Kak Sepia? Jumlah slide ada berapa? Slide-nya ada 20, Bapak. 20. 20. Ya, kalau saya memang menerangkan itu sukanya tidak terpacu atau terpaku ke teks ya, atau ke slide misalnya gitu. Saya rangkum dalam simpulan-simpulan saja gitu. Silakan, ada yang bertanya, Kakak, Adik, Bapak, Ibu.
Ada satu pertanyaan sepertinya Kak itu di chat room. Oke, baik kepada Bapak Ibu, rekan dan mahasiswa ataupun siswa, silahkan untuk aktifkan audio dan kameranya. Silakan disampaikan pertanyaan kepada pemateri, kepada siapa ini? Ibu Melisa Anggreni SP. Silakan Ibu Melisa. Ibu Melisa, apakah bisa aktif kameranya, Ibu? Itu lagi di luar ya, Bu. Oke. Bapak ini saya bantu apa aja ya, Pak ya? Pertanyaannya saya bantu bacakan aja ya, Pak ya. Ya, silakan dibaca. Oke, dari Ibu Melisa Anggreni SPI. Bertanya Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini dalam menjaga integritas global? Oke, silakan dijawab Pak Mugi. Oke. Pertanyaannya, tantangan terbesar dari dunia. Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini dalam menjaga integritas karakter di tengah arus digitalisasi dan pergaulan global? Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Melisa. Untuk menjaga integritas itu kan berarti kepercayaan diri ya, kepercayaan yang dibentuk dari dalam diri sendiri, kemudian mendapatkan status kepercayaan dari orang lain. Integritas itu berarti kan hubungannya dengan status yang kita torehkan di publik, sejauh mana kualitas diri kita. Yang pertama, untuk menjaga integritas kita, mana tadi tantangan terbesar, izin bertanya Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini dalam menjaga integritas karakter? Oke, tantangan terbesar adalah tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda adalah kecanggihan teknologi dan pergaulan. Oke. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu harus menjadi pribadi yang memiliki beberapa keterampilan dan kemampuan-kemampuan ini. Yang pertama adalah menguasai public speaking yang baik. Yang kedua adalah menguasai teknologi yang baik. 3, menguasai manajemen pergaulan yang baik. 4, menguasai kualitas sosial, kualitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang baik. Karena apa? Karena kita sebagai generasi muda yang dihadapkan dengan kecanggihan teknologi, kita tidak boleh gagap teknologi gaptek. Kemudian kita juga tidak boleh, kita harus peka komunikasi dan informasi. Yang ketiga, kita harus bijaksana di dalam penggunaan teknologi. Karena apa? Karena kalau kita tidak peka dalam komunikasi, tidak respect dalam informasi,
tidak kita gagap teknologi, maka kita akan dilibas oleh kecanggihan teknologi. Kita bisa lihat kenyataannya di dunia media sosial ya. Di sana banyak sekali terjadi case-case, terjadi problem-problem yang akhirnya muncul hoax, kebencian sosial, ujaran kebenciannya itu karena diri kita tidak bisa menghadapi tantangan yang sangat deras arusnya, yaitu tantangan teknologi dan arus pergaulan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang tantangan ke depan kita sebagai generasi muda adalah mampu memilih dan memilah pergaulan yang baik. Kita harus mampu mencari circle yang baik untuk diri kita dan perkembangan karakter kita di hari ini dan masa yang akan datang. Maka carilah mereka-mereka yang satu frekuensi ya, agar segala apa yang menjadi visi misi tujuan kita dapat tercapai. Nah, tentunya kalau tantangan kita di masa yang akan datang yang hubungannya dengan apa namanya ya, dengan dengan integritas, tentunya ya, kejujuran pasti. Karena yang namanya kejujuran sekali dikhianati sudah itu mati. Artinya apa? Ibarat badan, jangan sampai di badan kita itu ada koreng. Karena kalau koreng dari kecil itu akan membekas sampai dengan kita tua gitu. Nah, sama saja dengan kejujuran. Nah, itulah yang harus diterapkan dalam diri kita. Nah, kalau untuk diri kita seperti secara intern diri kita itu, tapi kalau secara ekstern, tantangan diri kita adalah menjadi generasi muda yang mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat baik diri kita maupun untuk orang lain. Ada istilah dari Soekarno, hadirkan aku satu pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, itulah tantangan kita ke depan dari perintis bangsa supaya kita menjadi generasi yang mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah mampu membangun kepribadian yang positif. Ya. Agar integritas kita dapat berkembang dengan baik di arus digitalisasi dan pergaulan global, ya kita harus selalu bisa membangun kepribadian yang positif. Saat bermedia sosial, berinteraksi di media sosial, menggunakan teknologi, kepribadian kita harus positif. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah terimalah tanggung jawab. Kita harus menjadi pribadi yang selalu bisa bertanggung jawab dan mengemban amanah dengan cara memikulnya dengan baik. Kejujuran itu menjadi modal dasar yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Makanya banyak pejabat-pejabat kita yang akhirnya ingkar ya, menjadi pengkhianat yang mana? Karena dari kecil mungkin karakter kejujurannya tidak ditanamkan dengan baik. Seperti tadi, kejujuran sekali dikhianati sudah mati, sudah tidak akan tawar menawar lagi. Yang kedua, menjadi pribadi positif itu adalah penuh pertimbangan. Kita mau ngetik gitu ya, mau ngetik kita dipikir dulu, saat ngetik dipikir, setelah ngetik dievaluasi kembali. Nah, itu pertimbangan. Tapi jangan kemudian menjadi pribadi yang tidak punya pendirian ya, maju mundur, tapi tidak segala sesuatu baik ucapan, tingkah laku itu kita harus pertimbangkan dengan baik. Yang ketiga, menjadi pribadi positif dalam menghadapi dunia digitalisasi ya, berpikir sama-sama menang. Artinya apa? Membuat setiap orang itu bertindak dengan prinsip-prinsip yang sama. Jangan pernah berpikir mengalahkan gitu. Saya hebat, saya keren gitu. Tidak, tapi hasilnya adalah kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama, kegembiraan bersama dengan ketulusan yang dilahirkan dari diri kita. Tidak merasa egois dan merasa takabur dengan diri kita. Dan dalam berkomunikasi di media sosial, pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang hati-hati, kayak gitu. Dan yang kelima adalah jangan mengkritik dan mengkomplain. Jangan selalu mengkritik dan mengkomplain. Kata mengkritik ya, dan kata selalu ya di sini ya, selalu. Boleh-boleh saja mengkritik dan mengkomplain itu bagus,
Tapi tidak berarti kita tidak boleh, tidak apa namanya, tidak bisa menyampaikan kritik dan itu sifatnya itu menjatuhkan, jangan. Apalagi mengkerdilkan, apalagi menyerang secara personal seperti itu. Dan yang berikutnya adalah uh, uh, menghadirkan pribadi yang positif adalah tersenyum dan bersikap baik, baik di media sosial walaupun tidak terlihat gitu ya. Kita harus memunculkan aura yang positif, atmosfer yang positif melalui dialog kita di media sosial. Karena tersenyum itu adalah tindakan sederhana tapi banyak pahala. Tindakan yang mudah tapi bernilai ibadah. Tersenyum dapat mengubah kehidupan orang lain. Tersenyum dapat mengubah dunia. Ini seperti itu. Dan yang terakhir adalah terjemahkan secara positif. Terjemahkan secara positif setiap aktivitas, baik aktivitas media sosial dalam bentuk cat tulisan gitu ya, maupun dalam bentuk dunia nyata. Karena di dalam setiap tulisan yang muncul itu juga mengandung setiap makna kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Harus tidak boleh gaptek, peka informasi, kritis berkomunikasi, berpikir positif, pandai public speaking, pandai berintegritas. Itu beberapa ibu, dari ibu siapa tadi? Ibu Melisa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara generasi muda menemukan serta mengembangkan potensi diri untuk memperkuat karakter terutama di tengah derasnya distraksi media sosial yang sering membuat kami kehilangan fokus? Oke, izin Ya, Setia bacakan ulang buat boleh. pertanyaan dari username prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mugi. Syukron atas materi yang sangat inspiratif. Izin saya ingin bertanya, bagaimana cara generasi muda menemukan dan mengembangkan potensi diri untuk memperkuat karakter, terutama di tengah derasnya distraksi media sosial yang sering membuat kehilangan fokus. Jazakumullah khair. Mungkin menurut penanya Bapak di zaman yang sekarang gitu, jadi entah mungkin banyak keteledoran di itu di mungkin bisa dijawab Ya, Bapak. Ya. Saya bertanya bagaimana cara bergenerasi muda menemukan serta mengembangkan potensi diri untuk memperkuat karakter terutama di tengah derasnya. Oh, bagaimana cara generasi muda menemukan potensi diri? Oke. Nah, cara generasi muda menentukan atau menemukan potensi diri adalah yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Ya, jika seseorang ingin menemukan serta mengembangkan potensi diri dia harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Visi, misi, dan tujuan yang jelas itu harus didukung oleh mindset yang jelas, yaitu tadi berpikir positif, berpikir kritis, berpikir ke depan. Karena kehidupan kita itu untuk masa depan kita, bukan untuk masa lalu kita atau untuk hanya fokus di sekarang. Tapi kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Maka pertama modal seseorang agar segala visi, misi, tujuan kita itu dapat tercapai dengan baik, mindsetnya. Mindsetnya dimainkan, mindsetnya dirubah. Karena ini mindset ini adalah sebagai pondasi di dalam
kita menentukan arah kehidupan kita, baik karir, baik cita-cita, baik ekspektasi, semuanya main di mindset. Maka perkuat dulu mindset kita. Setelah itu temukan tujuan yang jelas dalam hidup kita. Ibarat kita berjalan tanpa maps, kita arahnya tidak bisa tidak bisa tegak lurus, akhirnya belok sana belok sini. Yang kedua adalah mampu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena pendidikan karakter itu eh, yang harus kita bangun dalam setiap fase-fase kehidupan kita. Sebagai kita orang tua juga harus menerapkan pendidikan karakter kita dari mulai lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang berperan sangat penting terhadap kemajuan dan kemampuan mereka berinteraksi dan berintegrasi di dunia luar sana, di sekolah, di masyarakat seperti itu. Dan yang ketiga adalah mampu membuat lingkungan yang mendukung. Nah, itu tadi seseorang itu menciptakan budaya-budaya yang positif, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua dan masyarakat di dalam di dalam perkembangan karakteristik kita. Orang tua dan masyarakat berpartisipasi penting dalam kemajuan karakteristik kita seperti itu. Berikutnya, masih ada Kak? Baik, Bapak, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Semoga penjelasan bisa menjawab. Karena waktu kita terbatas, Bapak, sekarang sudah pukul 10.30. Izin kita lanjut ke sesi berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan buat bertanya, mungkin bisa hubungi langsung admin. Nanti admin akan komunikasikan ke pemateri dan kita diskusi di luar Zoom webinar kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada Bapak Ibu, silakan membuka kamera. Kita masuk ke sesi dokumentasi. Izin saya memandu. Untuk Bapak Ibu, silakan mengaktifkan kameranya, memberikan senyum terbaiknya dan termanisnya. Izinkan kami menghitung. Udah, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, Bapak boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, para peserta webinar pada pagi hari ini. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Mugirianto atau Bapak Mugirian. Dari beliau kita belajar nih bahwa menulis bukan hanya sekedar menuangkan kata, tapi juga membangun peradaban, menginspirasi, dan meninggalkan jejak buat sejarah. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini bermanfaat, memotivasi kita semua untuk terus berkarya serta menjadi langkah awal lahirnya penulis-penulis hebat berikutnya seperti Bapak Mugirianto. Terima kasih Bapak Mugirianto dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih semangat menulis, berkarya, dan tentunya berprestasi. Terima kasih Bapak Ibu rekan penulis semuanya atas partisipasinya. Jangan lupa kunjungi website kami di www.winpustaka.id, follow dan subscribe sosial media kami, Win Pustaka Nusantara, untuk info webinar dan kegiatan selanjutnya. Saya Sapia Meulansari, selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Sepia Mayulan Sari yang telah memandu acara dengan baik walaupun ada kendala koneksi ya Ibu ya. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Mugirianto atas materi yang sangat inspiratif dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah acara kita pagi ini berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Sebelum menutup webinar, izinkan saya memperkenalkan produk dari Queen Pustaka Nusantara, yang mana kami menyediakan 5 paket penerbitan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada paket basic, paket standar, paket tunggal, paket kolaborasi antara dosen, dan yang terakhir itu ada paket eksekutif, yang mana paket ini merupakan paket eksklusif solusi untuk Bapak Ibu yang sibuk dengan aktivitas mengajarnya. Nah, bisa kami bantu buatkan naskahnya dari ide, kerangka buku, dan hingga naskah itu siap terbit. Nah, spesial di bulan Agustus ini masih dalam rangka Gebiar Kemerdekaan, Queen Pustaka memberikan diskon 17% untuk semua paket. Nah, ini khusus untuk 50 naskah tercepat. Dan saat ini sisanya hanya tinggal 5 naskah lagi, yang mana promo ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2025, dan ini udah masuk H-1 ya Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promonya. Bisa hubungi admin kami dan follow Instagram Queen Pustaka Nusantara _ untuk info lengkapnya. Baik, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun khas dari negeri Melayu ya Bapak Ibu sekalian. Ke Sungai Rokan naik sampan tua, membelah arus menuju pesisir Sumatera. Warisan kita penuh makna dan budaya, mari terbitkan naskah di Queen Pustaka Nusantara. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di dahan cemara. Terima kasih atas perhatian, semoga bertemu di webinar selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Umi Alfia, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu. Pak Umi, mohon maaf. Nanti Iya, yang Bapak. mendapatkan buku dari saya boleh berkirim alamat ke penyelenggara. Ke admin. Ya, boleh Pak. Ini sudah saya siapkan buku tentang antologi cerpen, puisi, kisah inspiratif, dan artikel. Oke, boleh. Tentang pandemi, My Story in Pandemi. Mungkin nanti untuk kepada Ibu Melisa dan username siapa tadi Kak? Username private ya. Username private mungkin boleh hubungi ke admin di grup webinar. Nanti grup webinarnya akan ada di dalam link absensi. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian boleh langsung isi link absensinya. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Mugi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah bergabung acara webinar kita pagi ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Santosa, terima kasih Pak Santosa, Ibu Melisa. Izin undur diri Kak Sepia, Kak Mai. Oke, baik Bapak.
karakter yang kuat, dan dunia cerita yang mendalam. Afiksasi tidak hanya memperkaya struktur kalimat, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan perasaan, membangun konflik, dan menghidupkan dunia yang diciptakan dalam setiap karya sastra. Dalam membentuk kata, mengubah makna, dibahas bagaimana perubahan kata melalui afiksasi dapat memberikan kekuatan pada cerita, menggambarkan suasana hati karakter, atau memperkuat tema utama dalam novel. Setiap kata yang dipilih dengan hati-hati memiliki tujuan untuk menghubungkan pembaca dengan dunia yang dihadirkan oleh penulis. Buku ini menjadi panduan yang berguna bagi pecinta bahasa, penulis pemula, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami bagaimana bahasa berperan dalam membangun cerita yang menarik. Dengan pendekatan yang santai dan mudah dipahami, buku ini menyajikan wawasan tentang bagaimana menggunakan bahasa untuk menciptakan cerita yang berkesan dan memikat pembaca. Buku ini dalam novel, dengan memahami bagaimana afiksasi mengubah makna kata dan memberi dimensi baru pada cerita. Pembaca dapat lebih menghargai kekuatan bahasa dalam menciptakan karakter, suasana,